Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martulus Simbolon. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah PSDW. Pada soal yang pertama, kita diberi soal yaitu jika Bobi bekerja di stasiun pusat dan jam kerja dimulai pada jam 8, Bobi akan denda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia didenda Rp 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.08. Tabel berikut menunjukkan keberangkatan. Dari sini bisa kita lihat biasa itu setiap mulainya pukul 6 dan setiap 5 menit datangnya. Wirawiri juga setiap pada pukul 6 setiap 10 menit, cepat pada pukul 7 setiap 15 menit, dan ekspres pada pukul 7 juga setiap pada 20 menit. Untuk waktu tempuhnya itu masing-masing, yang biasa 40, yang wirawiri 30, yang cepat 20, yang ekspres 12. Harga tiket yaitu yang pertama biasa 5.000, wirawiri 10, cepat 15, ekspres 20. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus lakukan itulah menentukan jadwal keberangkatan kereta-kereta tersebut. Dari sini kita lihat bahwa kereta biasa itu kan pada pukul 6 lewat 10 yang pertama kali, sampai nanti yang mendekati pukul 8 lewat 8 ialah pukul 8 dan 10. Untuk wirawiri juga yang paling mendekati nanti adalah pukul 8 dan 10. Untuk cepat nanti itu ketika 8.15. Dan untuk ekspres itu nanti mulai dari jam 7.20 dan berakhir nanti yang paling dekat itu ketika jam 8.20. Dari sini kita bisa mempertimbangkan mana yang akan memberi interval denda yang paling besar. Untuk yang pertama, misalnya kita itu adalah menggunakan yang biasa, maka nanti untuk yang biasa itu total tempuh waktunya itu kan dimulai jam 8.10 ditambah 40 menit, jadi nanti 8.50. Kita berbagikan dengan 15 karena setiap interval 15 maka dia akan dikenakan denda, maka dia akan kena interval 3. Baru untuk yang selanjutnya itu adalah wirawiri. Waktu tiba yaitu ketika 8.10 tambah 30 yaitu ketika 8.40, dan intervalnya ketika 40 bagi 15 yaitu 2 kali. Untuk yang cepat maka waktu tiba yaitu 8.15 tambah 20 yaitu 8.35, 35 dibagi 15 yaitu interval 2. Untuk ekspres juga 8.20 tambah 12 jadi 8.32. Untuk intervalnya nanti 32 per 15 yaitu 2 kali. Dari sini kita bisa jabarkan untuk hasilnya langsung. Untuk biaya dendanya itu kan harga tiket ditambah biaya intervalnya. Jadi untuk biasa itu 3 dikali 10 tambah 5.000 ya 35.000. Untuk wirawiri itu 2 kali 10 tambah harga tiket 10.000 jadi 30.000. Untuk cepat 2 kali 10 tambah harga tiket 15 jadi 35. Untuk ekspres yaitu 2 kali 10 ditambah 20.000 jadi 40.000. Jadi yang dari sini kita bisa simpulkan yang paling murah itu, yang paling efisien yaitu adalah wirawiri. Untuk penjelasannya secara detail saya sudah jabarkan pada PPT. Baru untuk soal kedua adalah demikian. Ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Untuk kasus pertama, untuk es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti sesuai berikut. Mulai dengan corong kosong, baru ambil secara acak atau random, tambahkan 2 bulatan warna, baru tambahkan 1 bulatan warna berbeda. Yang ketiga yaitu ketika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti jika belum. Ulangi langkah 1 seperti yang dikatakan. Untuk menjawab soal ini seperti yang saya sudah buat, inilah jawaban saya dan inilah keterangan tambahan nanti yang bisa menjelaskan lebih detail apa yang saya tuliskan. Untuk yang dimaksudnya itu adalah untuk stand kedua, berarti kita lah mencari kontradiksi dari stand pertama. Maka kita perlu try and error untuk A, B, C, D. Untuk yang pertama itulah A. Untuk yang pertama itu kan warna kuning, ungu, hijau.
Ini kan sesuai dengan aturan. Baru untuk yang kedua itu kan kuning, hijau, ungu, ungu. Di sini tidak sesuai dengan aturan. Untuk C juga sesuai karena hijau, hijau, ungu, kuning. Sesuai dengan aturan. Yang kedua, yang ke D itu memiliki urutan yang warna yang ungu, ungu, hijau, kuning, yaitu sesuai aturan. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa yang salah itu atau yang sesuai dengan kontradiksi dari satu atau yang stand kedua adalah B. Untuk penjelasannya lebih detail bisa dibaca yang bagian ini. Untuk soal ketiga kita disuruh untuk mencari stasiun pemberangkatan. Soalnya sebagai berikut. Di kota Babras ada 4 jalur kereta api dimulai dari A, B, C, D. Ada juga transit T1, T2, T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Babras ingin pergi ke Ju, ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia akan berangkat? Maka kita perlu menelaah masing-masing kasus pada bagian ini. Yang pertama bisa kita lihat dari sini saja. Yang pertama kan kalau kita menggunakan A, maka dia akan langsung kepada transit yang ke D. Yang ke D ini dia akan nanti akan ke C. Dari sini kan udah salah, dia gagal karena dia sudah 2 kali. Yang ke B itu juga B transit ke D, baru ke transit ke C. Di sini juga gagal karena 2 kali, baru ke C juga salah karena dia langsung transit ke D, baru nanti ke A juga gagal karena 2 kali. Yang ke D itu adalah sudah pasti benar karena dari ketiganya salah, atau bisa kita sebarkan sebagai berikut. Ketika D ke A, transit sekali baru sampai ke Ju, maka itu benar. Baru untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga kita diberikan soal sebagai berikut. Lingkaran hijau melambangkan pohon, garis yang melambangkan jalan. Perhatikan huruf yang sama dari bagian melambangkan pohon. Proyeksi dari pohon F ke pohon B dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Pada satu hari Minggu ada keluarga jalan ke Babras. Trayek keluarga Amir adalah B, A, C, E, D, E, E, D, A. Trayek keluarga Badu F, D, C, A, D, E, A, D, D, A. Kapan berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu? Maka kita perlu mencari perjalanan dari kedua keluarga tersebut. Untuk keluarga A itu sendiri, trayek keluarga Badu adalah B, A, C, E, D, E, D, A. Maka alailah wilayah sebagai berikut. Untuk keluarga Amir, F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Maka wilayah sebagai berikut. Maka sebenarnya walaupun tulisannya sama A, D, E, tapi ada beragam wilayah D ataupun di sini sehingga kedua keluarga tersebut dapat tidak bertemu. Seperti kasus ini mereka tidak bertemu karena Ponde ada beberapa, sehingga pada di sini kan kita bisa lihat untuk keluarga Amir di sini, untuk Badu di sini, jadi mereka tidak bertemu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dianalisis pada jawaban saya di sini sudah saya tuliskan. Lalu untuk soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, yang pertama, Bobby si berang-berang memutuskan untuk pergian ke Ampere. Pada lingkaran adalah sebuah kota, sebuah garis, dan adalah sebuah ruas garis jalan tol yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar masuk jalan tol menggabungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat persimpangan, tapi harus membayar sebuah jalan jika dimasukinya. Misalnya dari kota B ke C dapat dijalankan hingga membayar 24,8 tambah 6. Maka untuk jawaban saya sendiri itu saya mencari jalan-jalan terpendek menuju ke MUK atau biaya-biaya terpendek yang menuju ke MUK. Maka nanti setelah kita dapat, kita mengeliminasi mana yang paling besar dan kita mencatatkan yang paling kecil. Pertama kita mencari wilayah-wilayahnya. Yang pertama itu kan dari Ampere
baru ke A, baru ke B, baru langsung ke muk. Untuk totalnya sendiri adalah 13 tambah 11 tambah 23 itu 47. Baru yang kedua yaitu adalah dari A, baru kita ke G, baru ke F, setelah itu ke D, baru ke muk. Untuk totalnya itu adalah 13 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 18 itu 59. Baru untuk 33 itu A ke G, baru ke E, baru ke D, ke A. Untuk totalnya itu adalah 13 tambah 21 tambah 7 tambah 6 yaitu 47. Untuk yang untuk yang ketiga itu ialah dari A ke F, baru nanti ke untuk apa itu A ke C, D, F, D ke muk. 13 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 itu 41. Ini yang minimal. Baru karena bisa dilihat nanti kelima itu hasilnya itu yaitu A, C, B muk itu 13 6 tambah 23 itu 42. Jadi yang paling minimal itu yang keempat A, C, F, D, A muk itu ketika 41. Sekian penjelasan yang saya dapat berikan. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk bimbingan Bapak Ibu PSDW yang selalu menemani kami di mata pelajaran PSDW ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.